Bab 2, Media Promosi dan Strategi Pemasaran. Materi yang akan dibahas adalah poin C, dasar-dasar pemasaran. C. Dasar-dasar pemasaran. 1. Pengertian pemasaran. 2. Konsep pemasaran. 3. Proses pemasaran. 4. Merumuskan rencana pemasaran. 1. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses yang utuh tentang kemampuan menawarkan barang atau jasa yang tepat dengan harga, waktu, dan lokasi yang tepat. Menurut Coulter dan Keller 2009, mengutip Asosiasi Pemasaran Amerika, yaitu pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Menurut David 2011, pemasaran adalah suatu proses pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa. Kesimpulan pemasaran adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa, sehingga tercipta hubungan pelanggan yang menghasilkan penjualan. 2. Konsep pemasaran. Menurut Coulter dan Armstrong 2012, pemasaran bersandar pada konsep inti A. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dan harus ada sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar atau alasan berusaha. Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan yang spesifik akan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang didukung kemampuan dan ketersediaan untuk membayar dan membeli. B. Penawaran pasar produk, pelayanan, dan pengalaman merupakan beberapa kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. C. Nilai pelanggan dan kepuasan. Nilai pelanggan adalah sebagai kombinasi antara mutu, jasa, dan harga yang mencerminkan manfaat dan biaya berwujud dan tak berwujud bagi konsumen. Kepuasan adalah penilaian seseorang akan kinerja produk yang dirasakan sesuai dengan harapannya. D. Pertukaran dan hubungan. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan melalui transaksi dengan target pembeli, pemasok, dan penyalur yang melibatkan produk, pelayanan, ide, atau benda lainnya. E. Pasar merupakan kumpulan semua pembeli sesungguhnya dan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan akan produk atau jasa tertentu yang sama, yang bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. 3. Proses pemasaran. A. Pengenalan pasar. B. Menentukan strategi pemasaran. C. Menentukan alat pemasaran. A. Pengenalan pasar. 1. Mengelompokkan pasar, antara lain lokasi tempat tinggal, jenis kelompok, demografis, psikologis, dan jumlah yang dibeli. 2. Masa peredaran barang atau jasa. Masa siklusnya yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap penurunan. Apabila mengetahui masa peredaran suatu barang atau jasa, maka hal yang dapat dilakukan antara lain mempercepat atau memperlambat tahapan-tahapan, mengetahui masa edar atau siklus hidup yang dimiliki, mengetahui layak atau tidaknya masuk dalam usaha baru. 3. Analisis SWOT
adalah suatu teknik yang dirancang khusus untuk membantu mengidentifikasi strategi pemasaran yang harus dijalankan perusahaan. B. Menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar target atau selera konsumen yang dituju. Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan adalah: 1. Menembus pasar. Strateginya yaitu: A. Meningkatkan unit penjualan dengan menurunkan harga, membuat barang atau jasa yang lebih baik. B. Menambah lokasi dan staf penjualan agar dapat menjangkau jumlah pembeli yang lebih banyak. C. Meningkatkan periklanan agar dapat lebih dikenal dengan baik. D. Menambah barang atau jasa atau program cuci gudang untuk barang yang hampir kadaluarsa. E. Melakukan promosi penjualan dengan cara memberi hadiah, diskon, voucher, dan lain sebagainya. F. Meningkatkan pengenalan merek dengan melakukan publisitas, penelitian, dan lain sebagainya. G. Meningkatkan promosi dan iklan melalui media. A. Menurunkan harga dengan memberikan penawaran khusus atau diskon berdasarkan jumlah produk yang dibeli. 2. Mengembangkan pasar. Dilakukan apabila pembeli sudah jenuh atau sudah habis, sehingga perlu mencari sasaran pembeli baru dengan tetap menawarkan barang dan jasa yang lama. 3. Mengembangkan produk dengan cara memperpanjang masa edar atau siklus hidup. Pada saat pembeli mulai bosan, maka segera mengubah barang atau jasa yang ditawarkan. 4. Melakukan diversifikasi atau penganekaragaman produk, yaitu pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru juga. 5. Menerapkan biaya murah, yaitu biaya input rendah sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang murah juga, namun bukan berarti menawarkannya dengan kualitas yang rendah. 6. Memfokuskan pada pasar dengan cara memberikan pelayanan kepada para pembeli khusus dengan pelayanan terbatas dan pembeli dapat ditentukan dengan jelas, lebih efektif dan efisien dari pesaing. 7. Melakukan diferensiasi atau pembedaan suatu produk. Strategi ini berkonsentrasi pada penciptaan barang atau jasa baru yang dipandang sangat berbeda dengan yang lain. Beberapa cara yang dilakukan antara lain: A. Penciptaan citra atau image terhadap barang atau jasa. B. Penggunaan teknologi baru atau teknologi yang berbeda. C. Penampilan produk atau pelayanan jasa yang berbeda. D. Penggunaan saluran distribusi yang berbeda. C. Menentukan alat pemasaran. 1. Bauran pemasaran. 2. Saluran distribusi. 1. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Bauran pemasaran biasa dikenal dengan istilah 4P, Product, Price, Promotion, dan Place, yang saling berkaitan satu sama lain. A. Produk. Tahap pertama, menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan pada konsumen atau pasar. Caranya, membuat riset kecil ke target pasar dengan tujuan untuk membandingkan produk kita dengan produk pesaing, mengetahui respon pasar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan produk. Keuntungannya yaitu dapat meningkatkan mutu produk, memahami keinginan konsumen, memberikan gambaran prospek produk di masa mendatang. B. Price, yaitu menentukan harga jual produk. Caranya, menggunakan patokan hitungan biaya produk dari mulai bahan baku hingga siap jual dengan menambahkan persentase margin tertentu ke biaya produk dan persentase biaya tersebut dianggap sebagai keuntungan. Kelemahan dari cara di atas adalah daya pembeda yang menjadi keunikan produk luput diperhitungkan sehingga produk mengalami krisis keunikan. C. Place, yaitu lokasi penjualan.
Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi yaitu target pasar, produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan konsumen atau masyarakat sekitar, dan jumlah kompetitor yang ada di wilayah tersebut. D. Promotion, yaitu aktivitas mengomunikasikan dan menyampaikan informasi mengenai produk kepada konsumen dan memujuk target konsumen untuk pembeli produk. Caranya yaitu beriklan baik melalui media cetak, media elektronik, media online, menyebar brosur, memasang banner atau spanduk di tempat strategis. 2. Saluran distribusi. Saluran distribusi untuk produk atau barang konsumsi dapat melalui beberapa cara berikut. A. Pabrik ke pelanggan. Contoh, jasa dokter terhadap pasien, jasa potong rambut dan jasa tukang pijit terhadap pelanggannya. B. Pabrik ke pengecer ke pelanggan. Contoh, produsen sepatu menjual ke pengecer lalu dari pengecer ke konsumen. C. Pabrik ke pedagang besar ke pengecer ke pelanggan. Contoh, pabrik makanan kemasan atau mainan anak-anak menjual ke pedagang besar, terus ke pengecer, baru ke pelanggan. D. Pabrik ke pedagang besar, ke pengecer, ke pelanggan. Contoh, pendistribusian barang pertanian dan komponen listrik. Adapun saluran distribusi yang terbentuk pada produk atau barang industri antara lain sebagai berikut. A. Pabrik ke pemakai industri. B. Pabrik ke pedagang besar ke pemakai industri. Contoh, pabrik penjepit kertas atau penghapus menjualnya pada pedagang besar, lalu pedagang besar menjualnya pada pemakai industri. 4. Merumuskan rencana pemasaran. A. Target penjualan. B. Anggaran pemasaran. C. Alokasi marketing mix. D. Penetapan harga. E. Alokasi anggaran pemasaran pada produk. A. Target penjualan. Target penjualan ditetapkan berdasarkan analisis berbagai kemungkinan strategi pemasaran yang menguntungkan dengan memperhatikan penjualan masa lampau serta perkiraan potensinya. Biasanya ini disebut kuota penjualan. B. Anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran ditetapkan berdasarkan suatu persentase dari tarif penjualan. C. Alokasi marketing mix. Perusahaan juga harus mengalokasikan anggaran pemasaran untuk suatu produk ke berbagai alat pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, dan penjualan personal. D. Penetapan harga merupakan suatu elemen yang menghasilkan laba di dalam pemasaran. Perusahaan harus menetapkan harga dan daftar harga sebelum memberikan potongan serta penghargaan. E. Alokasi anggaran pemasaran pada produk. Dalam menentukan produk mana yang perlu tambahan anggaran pemasaran dan produk mana yang perlu dikurangi anggarannya, maka harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jumlah produk line, banyaknya produk mix, jenis produk yang mempunyai permintaan cukup banyak, baik pada saat sekarang maupun pada saat yang akan datang, dan jenis produk yang permintaannya sedikit. Demikian materi hari ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.